Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya, Anggreni Ajeng Agustin dengan NPM 1903090067 ingin menyampaikan, belajar, serta bertukar pikiran dengan para hadirin yang sudah ada di sini dengan mengangkat tema yakni pro dan kontra vaksinasi berbayar. Nah, sebelum masuk ke tema dan membahas tentang tema tersebut, alangkah baiknya saya sebagai pembawa acara ingin memperkenalkan bahwa ada 1000 santri di sini beserta para orang tua dan pengasuh pondok pesantren. Nah, selamat pagi semuanya. Jadi untuk pertama-tama kita harus mengetahui apa sih vaksinasi itu. Nah, jadi vaksinasi adalah pemberian vaksin dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar penyakit tersebut atau virus tersebut tidak akan terjangkit atau hanya mengalami suatu gejala yang ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Nah, pelayanan vaksinasi COVID-19 ini dilaksanakan di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah, kabupaten atau kota, milik masyarakat ataupun swasta yang memenuhi persyaratan seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Nah, COVID-19 itu merupakan sebuah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 dengan gejala ringan hingga sedang. Dapat pulih tanpa penanganan khusus, namun sebagian orang ada yang mengalami gejala serta sakit yang berat dan memerlukan bantuan medis. Program vaksinasi COVID-19 berbayar ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Program vaksinasi gotong royong individu ini dibuat dengan alasan untuk mempercepat herd immunity. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menjamin ketersediaan stok COVID-19 gratis dari pemerintah, namun tak sedikit yang protes dan mendesak pembatalan vaksin COVID-19 berbayar. Para pakar ekonomi, Direktorat Political Economy and Policy Studies atau PAPS, Antoni Budiawan menilai adanya vaksin berbayar membuat pengusaha dan penguasa kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Menurutnya, kebijakan tersebut akan menguntungkan segelintir pihak saja. Bapak Antoni saat dihubungi oleh detik.com juga menyampaikan bahwa sebaiknya jangan ada dualisme dalam pendistribusian vaksin ini. Sebaiknya semua ditanggung oleh pemerintah agar program vaksin bisa merata ke setiap orang. Sudah tidak ada kepercayaan publik kepada penguasa dan pengusaha, lalu vaksin ini dibiarkan dijual di Kimia Farma. Lalu yang menjadi permasalahannya adalah pemerintah ini memiliki kesanggupan tidak dalam menyediakan vaksin gratis jika vaksin mandiri bergulir atau vaksin berbayar ini bergulir. Jika pemerintah tidak memberikan jaminan, maka bisa saja pemerintah berdalih sudah tidak ada vaksin sehingga membuat masyarakat harus membeli di Kimia Farma. Apalagi belakangan ini bahwa setiap kita ke ruang publik seperti berkunjung ke supermarket atau pusat perbelanjaan atau stasiun dan transportasi sebagainya itu memerlukan sertifikat vaksin. Dan jika kita sebagai warga negara tidak memiliki sertifikat vaksin, maka hak kita untuk masuk ke ruang publik justru dibatasi. Jadi saya rasa jika hal ini akan terjadi, manipulasi keberadaan dan ketersediaan vaksin pemerintah ini dapat menghindari pengeluaran dan pengusaha itu justru dapat untung besar. Nah, seperti ini tuh sangat berbahaya jika tujuannya hanya untuk menguntungkan segelintir pihak saja. Vaksinasi berbayar yang mereka buat ini bermaksud agar herd immunity segera tercapai dan masyarakat dapat beraktivitas normal sesegera mungkin. Menurut saya, Kimia Farma dan BUMN farmasi yang lain maju terus saja dengan vaksinasi berbayar. Menteri Kesehatan dan menteri terkait lainnya tinggal menjelaskan hal ini dengan baik kepada publik. Menurut saya, vaksinasi berbayar tetap diadakan untuk mencapai herd immunity dan masyarakat dapat beraktivitas normal. Nah, itu dapat dikenakan bagi masyarakat yang ekonominya jauh di atas rata-rata atau sekelas menengah ke atas. Namun pemerintah juga harus tetap menyediakan vaksinasi gratis untuk menunjang masyarakat menengah ke bawah juga ikut merasakan dampak vaksinasi dan haknya untuk mendapatkan layanan publik juga dapat
tercapai. Berikut pemaparan saya mengenai pro dan kontra vaksinasi berbayar tersebut. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.